Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di program Sarinya Berita Sarita. Kali ini kita menyoroti kasus Novel Baswedan lagi ini ya, yang memang benar-benar mengundang perhatian publik. Ada yang bilang kan katanya an eye for an eye begitu, atau satu mata untuk satu mata begitu. Tapi tampaknya ini tidak berlaku ya di pengadilan, khususnya kasus Novel ini, satu mata untuk 1 tahun tuntutan penjaranya. Itu pun dipotong masa tahanan lagi ya. Tentunya ini sangat mencederai rasa keadilan publik sehingga banyak sekali yang protes. Memang sebelumnya sudah banyak yang curiga sih ketika tersangka ini ditangkap, ada yang ini jangan-jangan ngeprank lagi nih, another prank begitu ya. Tapi ternyata itu kecurigaan ini terbukti dengan tuntutan yang hanya 1 tahun penjara. Kita akan berbincang dengan narasumber. Kali ini kita sudah terhubung ini ya dengan Rocky Gerung. Halo. Ya, sorry. Halo, Kak Rocky, apa kabar? Enak, mata saya bisa melihat mata kamu. Mata hati dong yang penting. Baik, selanjutnya ada Kak Haris Ashar juga ini. Halo, Kak Haris. Ya, halo, selamat malam. Ya, selamat aja deh, selamat berjumpa deh. Baik, saya mungkin ke Kak Rocky dulu ini ya. Sebenarnya kasus seperti Novel ini memang yang dinantikan kalau sudah seperti ini begitu ya. Nah ini harapan dari Kak Rocky ini seperti apa harusnya ya kasus seperti Novel Baswedan ini dengan tuntutan yang bisa dikatakan orang mengatakan ini lelucon yang nggak lucu gitulah. Ya, jaksa memutuskan tuntutan 1 tahun. Tapi publik membalas menuntut negara untuk menguji ulang tuntutannya itu tuh. Bukan sekedar tuntutannya, tetapi terdakwanya. Nah ini soalnya kalau pengadilan itu jadi semacam tempat persembunyian kejahatan, lalu semua orang ingin justru menonton di balik putusan itu tuh. Jadi orang nggak peduli lagi mau 1 tahun, mau 20 tahun segala macam. Akhirnya orang menganggap bahwa pasti yang diterdakwakan adalah stuntman itu. Boneka gitu ya? Iya, jadi kan itu konyolnya kan kekuasaan tuh. Bermain-main dengan logika hukum, lalu orang anggap bahwa oke, mari permainkan terus logika itu. Jadi sekarang pindah akhirnya isunya, problemnya bukan lagi soal tuntutannya, tetapi menuntut lebih dari itu, yaitu hadirkan terdakwa asli, karena dianggap ini terdakwa palsu. Karena 1 tahun itu dianggap tuntutan palsu. Jadi itulah jebak-menjebak akhirnya yang rugi adalah kekuasaan. Terdakwa asli sekaligus dalangnya pastinya. Ya, pasti itu yang diminta orang yang akhirnya dicari. Kan. Jadi orang menuntut dalang ini berapa tahun kalau si terdakwa palsunya. 1 tahun dalangnya bisa 100 tahun gitu. Nah itu spekulasi itu sekarang yang berkembang di belakang pikiran kasus Novel Baswedan. Tapi Kak Haris, sebenarnya kasus seperti ini kan memang udah beberapa kali lah yang sulit diungkap ya. Misalnya ada seperti Munir begitu. Ada Marsina atau kasus-kasus yang lain. Nah kalau udah seperti ini seharusnya bagaimana menurut Kak Haris? Kalau sudah melibatkan kekuasaan yang lebih besar ini tampaknya ya backingnya begitu. Sebenarnya kalau pertanyaan itu jawabannya ke soal kapasitas. Kapasitas itu bukan soal alatnya ya. Dalam hukum itu ada 2, ada unwilling sama unable. Unwilling itu artinya nggak mau, padahal dia bisa. Kalau unable memang kapasitasnya tidak ada. Nggak ada undang-undang, nggak ada hukum, hakimnya dibunuhin semua. Jadi memang kolaps. Makanya kita pernah dengar misalnya ada misi-misi PBB yang datang, itu dia membuatkan mekanisme pengadilan atau hukum dan lain-lain ke Timor Leste dulu. Nah kalau di Indonesia ini benar-benar disebut sebagai unwilling. Kalau dia unwilling, artinya dia ada masalah politik, ada politisasi terhadap semua mekanisme sehingga dia nggak bisa berjalan dengan normal. Maka kalau pertanyaannya, kalau kayak begini harus bagaimana?
Ya harus rombak total, gitu. Harus rombak Apanya yang total. dirombak ya? Kalau pertanyaan ke Kak Rocky, saya tahu jawabannya yang dirombak presidennya, pasti begitu. Tapi saya tanya ke Kak Haris. Justru saya mau mengendorse Bang Rocky tentang soal presidennya, karena presidennya itu dia adalah driver untuk mesin yang harusnya paripurna melayani masyarakat. Nah, masalahnya kemudian kalau drivernya nggak benar, semuanya jadi nggak benar, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks situasi kita hari ini, yang dialami novel itu juga ada chapternya di Papua, ada chapter masalahnya di Aceh, ada chapter masalahnya di Sulawesi, ada chapter masalahnya dalam kurun waktu yang terus berjalan dan lain-lain. Nah, itu semua jadi pengadilan itu dipakai untuk sarana balas dendam atau sarana tadi bahasanya Bang Rocky itu tempat persembunyian penjahat. Ada juga pengadilan itu dipakai untuk kepentingan bisnis, jadi untuk mematikan musuh bisnisnya, mematikan kelompok politik lain dan lain-lain. Jadi dia tidak melayani sebagaimana fungsi atau tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam kasus novel, sebetulnya pengadilan ini masih menjadi bagian, dia mencoba menjadi babak akhir dari drama menghilangkan pelakunya. Saya mau minta waktu dikit untuk menjelaskan kasus novel. Kebetulan saya investigasi 2 kali di kasus ini. Di kasus novel itu kita ketemu punya banyak bukti. Yang bukti-bukti itu tidak dihadirkan di persidangan yang rekayasa ini. Bukti-buktinya apa? Gelas yang dipakai untuk menyiram itu dulu ketika peristiwa itu terjadi beberapa tahun lalu, 11 April beberapa tahun yang lalu itu, gelasnya dihilangkan, kira-kira begitu. Nah, lalu sempat banyak tetangga yang lihat siapa orang yang ngintai rumahnya novel. Terbuka, 2 orang itu duduk bahkan di warung, tempat jual galon air, dan lain-lain gitu ya. Artinya banyak saksi. Saksi-saksi itu tidak pernah dibawa ke pengadilan, diundang, dimintai keterangannya. Jadi tidak ada. Lalu pasca peristiwa, ada Densus yang pernah ditugaskan secara informal, ngecek, periksa. Itu ada BTS di dekat rumah novel. Dia bisa mengakses tentang nomor-nomor telepon yang rutin ada di situ, artinya warga. Dan nomor telepon yang tiba-tiba istilahnya hanya muncul di kurun waktu masa pengintaian. Jadi identik antara munculnya nomor-nomor telepon yang dipakai oleh si pengintai dengan masa di mana saksi-saksi itu melihat di kurun waktu mana sampai mana. Nah, ini semua tidak pernah dihadirkan ke persidangan yang drama ini nih, yang belakangan yang 2 orang 1 tahun ini mau dituntut. Tetapi semua keterangan itu menariknya sudah diperiksa, diambil keterangannya dari mulai Polsek, Polres, bahkan sampai ke Polda Metro, yang atensinya datang bahkan dari Mabes sampai ke Presiden. Nah, ini yang saya mau bilang bahwa sebetulnya negara sudah punya kapasitas, sudah punya bahan untuk mengungkap kasus novel. Plus, kasus novel itu tidak berdiri karena novel hutang atau karena novel ikut lomba mancing, dia yang menang, yang kalah sakit hati. Bukan. Kasus novel ini dia berdiri dalam konteks perang melawan koruptor. Banyak penyidik-penyidik lain di KPK yang juga mengalami hal-hal yang mengerikan. Ada yang rumahnya dikirimin bom, bahkan komisionernya juga ditaruh bom rumahnya. Lalu juga ada perampasan, ditubruk mobil dinasnya di daerah gitu. Jadi serangan-serangan itu banyak. Nah, waktu saya dan beberapa teman melakukan investigasi, kami menemukan sejumlah nama, ya, tidak banyak, tetapi nama yang identik, ya, nama yang identik dengan penanganan koruptor di tempat lain, yang juga melindungi koruptornya. Jadi memang kejahatan-kejahatan tersebut yang luar biasa itu memang di backup oleh negara. Itu. Jadi aparaturnya membackup penjahat, instrumen hukumnya untuk menutupi proses pembackupan tadi itu. Nah, ini situasi yang terjadi, dan kasus novel adalah gambaran yang sangat sempurna untuk melihat itu. Pengadilan, jadi begitu dia muncul nuntutnya 1 tahun,
saya malah lega. Karena itu dia memberikan satu kayak semacam prolog. Dia kayak semacam memastikan dan untuk menunjukkan kepada masyarakat, memang kita ini sedang main sandiwara. Jadi pengadilan ini adalah pengadilan sandiwara. Menariknya apa di pengadilan itu? Polisi yang dulu tugasnya mengungkap kejahatan di masa-masa awal peristiwa itu terjadi, tiba-tiba duduk sebagai orang yang membela pelaku penjahat. Ya. Jadi polisi yang dulunya memeriksa, ini sekarang membela. Nah, ini perfect, ini sempurna. Tapi enggak, sebelum saya beralih ke Kak Rocky, dari mana Kak Haris mengatakan bahwa kejahatan ini di backup oleh negara, itu kan tuduhan serius. Memang kasusnya, saya mau bilang kasusnya lebih serius daripada tuduhan saya. Misalnya Novel sendiri pernah bilang bahwa ada jenderal terlibat, ya kan? Nah, jenderal terlibat itu maknanya adalah dia menggunakan kewenangan di institusi penegak hukum, ya kan? Jenderal itu kan jenderal polisi, menggunakan kewenangannya untuk menutupi proses penyidikan kasus itu. Ya. Baik, bahkan juga diduga ada kaitannya dengan para penyerang itu sendiri. Baik. Saya ke Kak Rocky ya. Memang dari awal kasus ini juga sudah penuh dengan yang absurd banget gitu ya. Pertama-tama saya masih ingat itu Irawan ya, ada yang mengatakan bahwa iya ini mungkin berkaitan dengan istri Novel yang jual jilbab. Pokoknya dari awal itu sudah mencurigakan begitu ya, ketika katanya gara-gara jual jilbab online istrinya begitu. Tapi kemudian untung publik terus mengawal, tapi tampaknya sekarang ini tetap saja begitu dipertontonkan ke publik keanehan atau kejanggalan-kejanggalan itu. Tetapi Kak Rocky, ini kan proses pengadilan begitu ya. Mengapa kemudian yang disalahkan presiden lagi begitu? Kan presiden tidak bisa intervensi ini. Kak Rocky yang sukanya nyalahin presiden. Oke, coba saya cari cara supaya presiden tidak disalahkan karena ya ini kan jaksanya yang nuntut gitu kan. Logika kriminal di situ. Saya tentu dengan sendirinya tuh, tapi variabelnya kan bukan sekedar jaksa dan Novel dan yang terdakwa. Ada variabel lebih luas di situ sehingga dibentuklah tim. Kan berapa kali tim dibentuk oleh presiden panggil Kapolri. Jadi ini causa celebre, kasus yang sudah jadi selebrasi itu. Nah, supaya gampang saya coba pakai cara berpikir Sherlock Holmes gitu ya. Sherlock Holmes punya asisten resersenya dia itu namanya Dr. Watson, ahli kimia itu. Sherlock Holmes suka ngeledek si Watson ini karena si Watson seolah-olah menganggap sulit betul memecahkan kriminalitas. Kata Sherlock Holmes, it is elementary Watson, itu terlalu elementer, jadi gampang sekali. Hanya dengan you pakai otak sedikit, you bisa lihat kausalitas, you bisa lihat kumpulan fakta dari atas, maka you bisa mampu untuk melihat labirin yang disumbat oleh data gitu. Nah itu juga berlaku pada kasus semacam ini. Karena apa? Karena tadi saya terangkan bahwa presiden pernah membentuk tim, memanggil Kapolri segala macam, dan semua orang menganggap bahwa ada urgensi terhadap kasus itu, sehingga presiden harus melibatkan diri di situ. Jadi pada waktu itu kita sebetulnya udah ragu dari awal, tuh kan. Ada tim ini, ada tim teknis sudah bekerja 3 bulan, terus nanti kasih laporan, bukan dia yang bekerja untuk mencari fakta-fakta, tapi dia bekerja untuk membuat kerangka pencarian fakta. Itu kan aneh sekali kan. Jadi dari awal ada perlambatan terhadap kasus ini. Nah sekarang kalau saya berupaya untuk berpikir ala Sherlock Holmes, saya bertanya misalnya, tahu nggak presiden siapa pelakunya? Tentu presiden punya insting berdasarkan pengetahuan dia yang dia peroleh dari tatap mata dengan pejabat-pejabat di bawah dia, atau mungkin dari laporan beberapa pejabat pada presiden. Kan presiden punya kemampuan melampaui fasilitas yang tersedia secara formal kan. Dia punya aparat intelijen, dia punya hotline khusus dengan sumber-sumber
informasi, sehingga saya harus mengasumsikan presiden tahu siapa pelakunya itu. Saya bilang saya mengasumsikan bahwa presiden tahu. Masalahnya si pelaku tahu nggak bahwa presiden tahu dia pelakunya itu? Saya kira juga dia tahu. Pertanyaan ketiga, apakah presiden dengan pengetahuan tadi itu menyimpan sendiri pengetahuan ini sebagai rahasia? Tidak mungkin. Presiden pasti juga memberitahu pada beberapa orang dekatnya tuh. Jadi kelihatannya kasus ini diketahui sebetulnya, cuman tidak mau saling recheck. Si pelaku tidak mau ngecek apakah presiden tahu dia pelakunya, atau otaknya, aktornya, aktor intelektualnya. Presiden tidak mau ngecek pada orang lain apakah betul dia pelakunya. Karena itu kemudian kasus ini ditunda begitu panjang untuk mematangkan skenario. Kan cuma itu alasannya kan. Nah sekarang skenario itu tidak bisa diselesaikan oleh kejaksaan sehingga menimbulkan kesimpulan yang menjengkelkan publik. Jadi kecelakaan kecil pada tuntutan jaksa itu justru yang membuat orang berpikir ada skenario yang tidak bisa dijalankan. Itu cara berpikir Sherlock Holmes begitu tuh. Nah, sekarang kita bisa cicil satu persatu. Mungkin sekali ini soal politik terlalu tinggi sehingga si pelaku mulai berpikir bagaimana kalau kita carikan cara agar supaya nanti presiden tidak tahu siapa pelakunya. Dengan membuat kasus ini berlipat-lipat sehingga reaksi akan diteliti secara intelijen, kemudian dicari cara lagi supaya seolah-olah pengadilan itu berlangsung secara fair. Nah sekarang jadi terbalik kan. Logika itu dibaca oleh publik. Karena itu publik menuntut bahwa saya kira publik menganggap bukan dia pelaku utamanya. Bukan si penyiram ini sebetulnya yang ada di lokasi pada waktu itu. Atau si penyiram utama tidak ingin diberitahu karena dia sekaligus disimpan untuk kesimpulan baru nanti pada waktu pemeriksaan jaksa. Jadi orang menganggap itu yang sedang berlangsung sekarang. Karena itu orang menunggu siapa sebetulnya pelaku utamanya tuh. Nah kalau kepercayaan publik ini udah hilang, mau diguyur dengan seluruh informasi, disinformasi dari buzzer pun nggak akan berhasil. Karena dimensi ini udah masuk ke dalam ketidakpercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum. Ini soalnya. Jadi penundaan itu selalu menimbulkan kejahatan baru. Dan ini udah 2 tahun kasus itu. Karena itu saya katakan di beberapa media kemarin bahwa novel matanya dibuat buta oleh air keras. Tetapi mata publik tidak mungkin lagi dibuat buta oleh air keras kekuasaan. Karena publik membaca logika kekuasaan bekerja di balik mata yang disiram air keras pada saudara novel. Nah, kita bisa katakan tuntutan jaksa itu adalah air keras baru yang berupaya disiramkan supaya publik tidak bisa melihat kejahatan sebetulnya. Tetapi mata publik itu sekarang dilindungi oleh akal sehat. Nah problem ini yang akan berkembang terus ya, itu pasti dalam 1 bulan ke depan itu Tempo, Kompas akan dipaksa untuk jadikan lagi ini headline dan istana akan kepanasan lagi untuk cari cara. Kita lihat aja taruhan sama saya bahwa beginian ini akan jadi awal dari upaya untuk memperlihatkan bahwa selain soal mata novel, itu ada macam-macam kasus lain juga yang sejenis yang tidak ditutupi. Jadi tutup-menutup kasus itu justru sudah menandakan bahwa ada kejahatan besar. Itu yang biasa disebut oleh Sherlock Holmes too elementer, terlalu elementer, terlalu gampang untuk disembunyikan. Iya. Saya kira itu. Jangan-jangan justru gara-gara air keras ini mungkin bisa membutakan mata novel, tapi ini justru membuka mata publik ya tentang kebobrokan penegakan hukum. Begitu mungkin saya ke Kak Haris Azhar. Iya memang dalam banyak, karena kebobrokan hukum itu kan dipakai untuk menutupi kejahatan. Nah, banyak kejahatan dari sisi durasinya makin sering gitu ya. Kejahatan-kejahatan seperti ini tuh makin banyak terjadi. Dan skala-skala lebih kecil itu banyak terjadi di lapangan. Jadi sebetulnya
ini semua terkoneksi dan masyarakat tuh gampang memahami novel bukan dalam konteks aduh novel kesihan gitu. Novel diserang ketika KPK kepercayaannya lagi tinggi, sekarang udah anjlok nih. Nah dulu waktu diserang kepercayaannya itu lagi tinggi, jadi begitu orang lihat novel diserang ini pasti gara-gara KPK, enggak juga, itu iya. Tapi di sisi yang lain masyarakat juga mengalami hal-hal tersebut. Sekarang petani ditangkap sama polisi, dipidanakan dibawa ke pengadilan, itu sekitar mingguan sekarang. Masyarakat adat juga ngalamin hal yang sama gitu. Mereka jauh lebih sebenarnya jauh lebih rumit ya, karena kasusnya ada di ujung-ujung samping hutan, lagi mempertahankan tanah adatnya, tiba-tiba perusahaan masuk gitu ya, yang konsesinya ada milik sejumlah menteri, sejumlah jenderal gitu, tiba-tiba mereka dititipin pesan harus disingkirkan, kasih simbolisasi kekejaman hukum untuk menyingkirkan mereka. Nah itu dididik. Jadi hukum itu memang dipakai sebagai alat untuk kejahatan, memuluskan praktek bisnis, memuluskan balas dendam. Tapi tentunya ini setelah ini terjadi, Kak Haris, publik tentu berharap dong presiden sebagai pemimpin tertinggi begitu. Kira-kira meskipun kepercayaan publik terhadap pengadilan ini sudah dianggap rekayasa begitu, tapi masih bisa tidak berharap kepada presiden begitu? Kalau publik kayaknya udah nggak berharap sama presiden. Enggak, Nah, kalau bukan presiden siapa lagi yang bisa menengahi ini ya, maksudnya karena kan pengadilan sebenarnya yang diharapkan. Sekarang dibalik, Jokowi sebenarnya bukan sekarang, dari dulu Jokowi itu bertindak hanya mengukur sentimen di sosmed. Itulah gilanya kita. Jadi kita ini sekarang urusan nyari kancing copot sampai urusan bahwa ada menteri yang ngawur, kita harus cari sosmed. Tapi di sosmed pun dihadang oleh pasukan buzzernya pemerintah. Gitu. Mekanisme ini nggak jalan. Anda boleh tanya sama saya, gitu. Yang paling mendingan hari ini Komisi Negara itu cuma ombudsman paling mendingan secara komparatif dibandingkan yang lain. Kita datang ke Komnas HAM udah mengukir-ngukir rekomendasinya dikirim kementerian ini nggak jalan, ya kan? Kita nanti lapor ke Kompolnas nih ada polisi nggak nanganin kasus begini-begini, Kompolnas dicuekin. Jadi mekanisme itu nggak berjalan, Rahma. Lah kalau nggak bisa berharap ke presiden, terus berharap ke siapa ini untuk menengahi masalah ini? Itu situasi kita, rumitnya kita itu hari ini, kita ini mengandalkan solidaritas hari ini. Untung ada YouTube kayak Rahma Sarita begini kan, gitu, yang terus menggalang solidaritas. Nah, sebetulnya masyarakat ini mengandalkan solidaritas, lalu menemukan instrumen sosial media, lalu memperkuat sosial media yang diserang kayak si Emon, ngeritik negara, ngeritik jaksa, diserang, muncul lagi solidaritas yang lebih luas. Itulah pergumulan gelombang itu yang sekarang sedang meluas. Saya nggak tahu nih ujungnya apa. Tapi yang jelas masyarakat sudah tahu bahwa nggak bisa lagi ngandelin presiden. Karena presiden itu dia tidak berpikir, dia tidak menggunakan indikator, dia hanya melihat laporan tiap pagi yang lagi rame apa sosmed. Nah itulah gunanya orang-orang yang ada di sekitar istana itu yang kerja di bagian penasehat bagian informasi dan media, cuma nge-briefing soal begitu. Logik bagaimana negara ini harus bekerja, apakah dia telepon ke Hakim Agung, Mahkamah Agung, apakah dia ngobrol sama Jaksa Agung, membicarakan soal kasus-kasus yang prioritas. Saya nggak punya informasi itu. Mudah-mudahan ada dalam rangka supaya kita mendukung presiden gitu ya, mudah-mudahan ada, tetapi nggak pernah ngelihat produknya saya. Jadi kalau Anda paksa saya nanya apa yang masyarakat bisa andalkan, harapkan dari presiden, ya apa ya, saya nggak punya rumusan kalimat yang tepat. Jadi Kak Rocky kalau nggak bisa berharap ke presiden, berarti ini masyarakat ya stuck di pengadilan yang rekayasa ini dong? Nah, masyarakat nggak stuck di situ. Yang stuck di situ adalah komunikasi politik presiden yang akhirnya berhenti kan. Sekarang kita nggak dengar siapa misalnya, biasanya juru bicaranya udah ngomong, terus KSP udah kerahin pasukannya untuk memberitahu, ya ini proses pengadilan lagi jalan. Jadi ada demoralisasi juga pada kekuasaan tuh, sehingga nggak bisa tampil berwibawa untuk menenangkan keadaan kan.
Yang terjadi apa? Dites lagi itu, buzzer dari istana dikeluarin untuk menghajar si komika ini, siapa namanya, Emon apa segala macam. Emon. Orang kan bilang itu pasti bukan dari istana. Lalu Mama apa yang membuli Emon kan? Bagaimana coba otaknya tuh? Mama nggak piara buzzer kan? Lalu siapa yang piara buzzer? Ya pasti bukan civil society. Civil society kompak tadi mencari solidaritas baru atas dasar kausus celebre ini, novel. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Nah karena itu ketegangan semacam ini itu sekedar menunjukkan bahwa penurunan legitimasi kekuasaan makin lama makin cepat. Jadi delegitimasi itu lebih cepat menurunnya daripada kerjaan buzzer. Buzzer nggak bisa mengejar delegitimasi itu. Uang ditaruh di situ. Kalau ini soal legitimasi ini bukan lagi soal jumlah informasi, tapi trust udah hilang itu. Dan itu berkaitan tadi dengan yang diterangkan oleh Haris tadi, rentetan kasus mulai dari pemilu, soal perambahan sumber daya segala macam itu yang diperlihatkan itu adalah kejahatan yang disembunyikan. Ini masalahnya betul-betul struktural gitu gampangnya kalau pakai istilah yang lebih. Tapi saya sejujurnya ragu loh, apa jangan-jangan sebenarnya pemerintah sudah tahu bahwa trust itu hilang. Tapi ya tanpa beban, ini kan periode kedua, terus kenapa kalau trust hilang? Yang penting kan tetap berkuasa kan begitu. So what? Oke. Memang pemerintah tahu trustnya hilang. Karena itu pekerjaan dia sekarang bukan ya walaupun trustnya hilang tuh saya nggak ada beban, saya tuh nggak bakal terpilih lagi. Memang dia nggak akan terpilih lagi. Beliau presiden tidak akan terpilih lagi. Tetapi dia mesti jamin bahwa orang yang akan terpilih nanti harus menjamin dia tidak akan dipersoalkan. Kan itu kecemasannya sekarang kan. Kan presiden ingin agar supaya pengganti dia nanti akan melindungi dia tuh. Kenapa? Karena rekor pelanggaran HAM itu panjang. Rekor penyelundupan hukum panjang. Kasus-kasus tentang keadilan itu bertumpuk. Nah, bayangkan misalnya 12 jam setelah Presiden Jokowi lengser, lalu headline di sebuah media menunjukkan bahwa ada masalah dengan kepemimpinan beliau tuh. Media berikut kemudian dalam orkestrasi yang sama mulai menunjukkan meme yang mulai mengolok-olok karena menganggap ya udah dia bukan lagi presiden. Siapa yang akan melindungi presiden yang sedang diolok-olok itu 12 jam setelah dia lengser? Ya mestinya presiden baru. Oleh karena itu Presiden Jokowi pasti menginginkan orang yang akan melindungi dia. Jadi bukan nggak ada beban, justru karena bebannya makin banyak, maka politik perpanjangan politik Jokowi akan nyampe ke 2024. Nggak mungkin misalnya orang yang terpilih nanti itu diam-diam aja soal record politik dan hukum dari rejim hari ini. Karena memori kita panjang sekali dengan segala macam ketidakadilan selama periode 10 tahun. Kan seluruh riset, survei itu mulai dari Freedom House, riset dari lembaga-lembaga independen memperlihatkan bahwa dalam periode Jokowi 10 tahun ini, 9 tahun ini, disitulah demokrasi turun di titik yang paling rendah. Itu fakta akademisnya begitu. Iya. Tapi saya ke Kak Haris ya, bahwa ya kasus novel ini bukan hanya masalah mata novel begitu ya, tapi juga membuka kasus-kasus kejahatan lain, termasuk juga membuka darurat demokrasi di Indonesia ini ya. Terbukti ya ada komika protes begitu saja langsung dikerahkan itu buzzernya. Tetapi Kak Haris, apa pengaruhnya begitu solidaritas sosial di medsos itu? Tentunya tidak akan apa yang bisa dilakukan dengan hanya trending topik begitu? Nanti kan akan ketemu pada satu akumulasi begini. Tadi diskusinya kan soal nggak ada beban di periode kedua. Justru menurut saya memang betul tadi penjelasannya Bang Rocky, saya setuju banget. Nanti dia harus bisa memastikan ke depan itu nggak ngutak-ngatik 10 tahun kelakuannya dia. Jadi saya kan sedang kayak masanya Raja Pakse di Sri Lanka. Tiba-tiba kemarahan publik itu ditumpahkan pada proses pemilu yang memilih siapa orang yang tidak didukung Raja Pakse dan berharap bisa membongkar kejahatan Raja Pakse. Nah, tapi ada satu lagi, akumulasi ini nggak hanya berujung pada 2024, tetapi mungkin
pada pertengahan ini juga bisa terjadi di tengah-tengah ini. Variabelnya banyak, ada resesi ekonomi, ada jumlah pengangguran meningkat drastis. Kita dulu 97 cuma krisis moneter. Kalau sekarang krisisnya bukan krisis kelas menengah, krisisnya ada di masyarakat bawah. Ini situasi ini kan situasi yang juga sebetulnya punya potensi mengantar Jokowi tidak sampai di 2024, tapi bisa juga di tengah-tengah. Nah, ini nggak perlu diagendakan diskusi makar, nggak perlu diagendakan konsolidasi turunkan Jokowi, enggak. Ini semua hukum alam dalam dunia politik ini bisa disebutnya sebagai situasi yang otomatis terjadi, meskipun nanti bisa ada trigger-triggernya. Nah, ini semua akumulasi-akumulasi itu akhirnya akan dicoba dijawab. Pasti kan juga pemerintah, istana kan juga udah bukan cuma mengendus, sudah pakai teleskop tadi itu. Kalau pakai bahasanya Sherlock Holmes itu udah ada teleskopnya gede-gede. Wah, ini dia nih, wah nih lapar di sini, orang udah bergerak dan lain-lain. Nah, akhirnya energi negara dia menjadi menjadi tukang pungut kulit kuaci yang habis dimakan orang. Sibuk, aduh nih dia bekasnya, ini bekasnya. Dan akhirnya nanti negara itu, pemerintah itu cuma nanti ngecrek-ngecrek aja, minta maaf, tolong, memalsukan lagi, kosmetik lagi. Jadi karena kebohongan yang diciptakan di kemarin-kemarin ini, hari-hari ini, nanti akan semakin banyak kebohongan itu dilakukan, dalam rangka menutupi kebohongan yang sudah. Jadi saya cuma mau bilang bahwa kita berpotensi untuk tidak ngapa-ngapain. Republik ini, negaranya, pemerintahnya hanya sibuk membersihkan jejak yang, jadi sepatunya kotor, dia jalan di lumpur, tapi dia megang sapu, dia bersihin belakangnya. Tapi dia semakin ke depan, semakin jeblos, semakin tambah kotor, dan dia merasa bahwa dengan sapu aja bisa membersihkan. Karena dalilnya, bukan mau bilang saya bersihin lantainya, padahal itu lumpur. Tapi dia mau bilang sama orang, saya bawa sapu. Padahal dia jalannya di lumpur. Dengan berasa bilang saya bawa sapu, dia bilang saya lagi bersih-bersih. Padahal jalannya di lumpur. Nah, situasi itu makin menciptakan disparitas yang serius dengan masyarakat. Dan nanti masyarakat, ya saya pikir ya, makin tinggi solidaritas, makin tinggi represi, tontonan kita ke depannya kan makin banyak orang akunnya dicuri, HP-nya diintercept, kegiatannya diintelin, lalu dipidana, dilaporkan. Ini kita makin banyak kegiatan-kegiatan yang kelakuan atau peristiwa-peristiwa tambah banyak. Saya juga nggak tahu apakah itu akan bisa mempertahankan rejim sampai 2024. Kalau sampai iya, berarti tugas berat di pasca 2024 itu luar biasa ya, dan Iya, Kak Rocky, tetapi ya. Kasus ini kan bukan hanya tadi itu, bukan hanya masalah kasus novel saja, tapi itu juga membuka kasus demokrasi kita ya. Karena sebelumnya ada yang diskusi diteror begitu kan. Tapi ternyata itu tidak berhenti di situ. Baru saja yang di UGM gitu. Terjadi lagi ini yang bintang Emon itu. Menunjukkan betapa kalau istilah Kak Rocky panik begitu kan, kepanikan. Dan ini tampaknya tidak pemerintah kok tidak belajar untuk tidak terlalu reaktif seperti itu begitu, membiarkan pendapat orang lain. Iya, ya begitulah. Ini ya memang paketnya begini. Dan hukum sosiologi tumbuh dari keadaan itu. Karena itu analisis Haris tadi, ya nggak bisa dicegah dengan sekedar mengumpulkan budget untuk rekonsolidasi kan. Karena point of no return itu udah dicapai itu. Mungkin saya mau terangkan, the beginning of the end itu tidak mungkin lagi dicegah oleh voluntarisme politik. Karena ini udah soal pembuktian hukum sosiologi, bukan lagi soal hukum-hukum yang lain. Nah itu yang sebetulnya jadi lucu kalau tadi Rahmat terangkan, tiba-tiba staf KSP harus memberi konferensi pers bahwa buzzer yang menyerang Emon itu bukan dari KSP. Ya ngapain mesti terangkan itu dengan sendirinya orang apa namanya?
menerangkan sesuatu yang ngapain diterangkan? Bahwa itu bukan dari kita. Masa dia mau terangkan dari kita? Kan ajaib kan. Jadi psikologinya terbalik. Seandainya dari kita juga nggak mungkin ngaku kan? Justru itu. Jadi ini menunjukkan bahwa memang panik di dalam itu internal konflik. Kan bisa dibayangkan misalnya pagi-pagi kepala KSP udah kumpulin stafnya. Kita mau bikin apa ya nanti? Ini kasusnya udah kemana-mana isunya nih. Pasti nanti sebentar lagi Rahma Sarita akan jadiin pembicaraan. TV lain juga akan ikut pembicaraan. Oleh karena itu diambil inisiatif, dikumpulkan dulu. Jadi justru bereaksi terhadap obat yang belum bekerja. Itu namanya buaya. Bukan bodoh, biasanya disebut apa? Dungu apa itu. Tapi kalau mau jujur Kak Rocky, kalau mau jujur sebenarnya ini bukan Jokowi saja loh, di masa pemerintahan Jokowi saja loh ada kasus-kasus seperti ini. Dulu SBY juga ada Munir begitu. Jadi sebenarnya bukan Jokowi saja sih yang menjadi apa ya dalam pemerintahan Jokowi saja ya di mana terjadi kejahatan yang tampaknya dilindungi oleh kekuasaan yang lebih terorganisir dan besar ya begitu. Ya iya, memang tugas dari presiden sekarang adalah menyelesaikan yang masa lalu dulu. Kan nggak bisa dia bilang itu yang masa lalu diselesaikan oleh presiden yang masa lalu. Yang masa lalu udah selesai kok. Emang tugas dia itu logikanya kan begitu. Dia mesti dari 65 kasus Priok segala macam kumpulan kasus yang ada di LBK, di Komnas HAM. Kan dia mesti selesaikan itu. Kan dia ditugaskan untuk menyelesaikan kasus yang belum selesai. Kalau dia nggak selesai berlaku prinsip di dalam hak asasi manusia bahwa berarti ada perlanjutan pelanggaran HAM, habeas corpus selama si korban itu belum ditemukan harus dianggap dia masih sedang mengalami penganiayaan. Kan itu jalan pikirannya begitu. Jadi jangan misalnya presiden bilang, ya dulu juga ada Munir, dulu juga ada Priok, dulu juga ada Talang Sari, dulu juga ada Papua. Ya kalau begitu boleh dilakukan. Berarti presiden berikut juga bilang, oke, saya mau lakukan pelanggaran HAM, nanti akan pakai pola keterangan presiden hari ini. Bahwa itu dulu. Jadi nggak bisa kita dalam soal kejahatan, kita melihat itu partikular. Nah, apalagi dalam problem hari ini, dalam keadaan di mana kita membutuhkan kepastian karena periode presiden udah mau selesai, mestinya kalau dia bilang dia nggak ada beban, maka dia bilang oke, saya nggak ada beban, maka saya buka semua dari 20-30 tahun yang lalu, termasuk dalam periode saya. Itu baru presidennya bermutu. Tapi kalau yang tampil di publik adalah juru bicara dungu, maka orang menganggap, oh kalian mau nutup-nutupi dong, oh kalian mau banding-bandingkan dengan yang lalu dong. Kan ini soal komunikasi politik yang memang stupid itu akhirnya kita mesti ucapin begitu kan. Ya tapi ya Kak Haris, kalau dibandingkan begitu ya, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan presiden seandainya presiden ada willingness, ada komitmen untuk mau menyelesaikan masalah ini? Seandainya kalau ada. Novel gampang, sebetulnya yang sudah ada di ucapan publik, di narasi publik sejak lama. Bikin tim yang independen. Jadi ini kan ada pengkhianatan istana atau presiden terhadap aspirasi publik. Dulu rame TGPF. Diambil nama TGPF, tapi yang dibentuk adalah timnya si Mabes Polri. Itu. Ya kan, yang isinya tebel laporannya, tapi nggak jelas isinya arahnya mau kemana. Nah, harusnya disusun tim yang dipilih dan diisi oleh orang-orang yang memang punya integritas, teruji, punya pengalaman, dan jernih melihat masalah. Bukan justru melanjutkan upaya untuk menutupi kejahatan ini. Gitu. Nah, itulah kenapa perlu presiden. Gitu. Dan dari situ nanti saya mau bilang begini nih, temuannya bisa dipakai bukan hanya untuk menuntaskan kasus novel, tetapi juga mengungkap kejahatan ini. Kenapa nanti kejahatan ini bisa terjadi, itu mungkin bisa jadi temuan untuk memperbaiki sejumlah institusi penegak hukum di dalam republik ini. Itu yang disebut dengan institutional reform, jadi reformasi institusi. Gitu. Nah, dari situ nanti dipilih orang-orang yang cocok. Dampaknya apa dari kasus novel? Kalau misalnya ditemukan ada masalah dalam Polri, maka Polri diperbaiki. Setelah kasus novel diselesaikan, Polri-nya diperbaiki, dan perbaikan itu akan memberikan dampak buat orang banyak.
Nah, inilah makanya kasus novel itu penting menjadi perhatian publik karena menginginkan supaya ada nilai tambah perbaikan pada institusi Polri. Nanti Polri yang berapa ratus ribu orang itu dalam fungsi pelayanan publik, dia nanti berkontribusi juga buat menciptakan kondisi di banyak tempat. Nah, ini yang gagal gitu. Bahkan tadi kalau saya mau pinjam penjelasannya Bang Rocky tadi, saya mau bilang, kenapa kasus ini bisa terjadi? Kenapa presidennya nggak punya sensitivitas? Karena presidennya abai pada janjinya. Presiden berjanji di periode pertama pada nawacitanya menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. Itu bukan dalam rangka mengutak-atik rezimnya Soeharto, bukan, tetapi mengungkap untuk kemudian diselesaikan, diberikan keadilan, tetapi juga nanti bisa diserap, ya kan, untuk perbaikan. Nah, dia nggak paham logik itu. Dia cuma merasa bahwa kita jangan utak-atik masa lalu. Yang sudah mati, biarlah mati. Kita urus yang sudah hidup. Gitu. Nah, padahal dari masa lalu itu, dia bisa ngambil pembelajaran. Dia bisa membangun satu barrier, bisa bangun kerangka, siapa yang boleh menduduki institusi yang seperti apa. Karena pelajaran-pelajaran tersebut. Dan dia terikat dengan penyelesaian. Jadi kalau dia bilang bahwa zaman SBY dulu udah ada, loh zaman SBY dalam kasus Munir menyisakan untuk memeriksa Hendro Priyono. Dia nggak berani, karena itu mentor politiknya si Jokowi. Jadi kembali kepada soal hitung-hitungan kwitansi. Gitu. Pak, nggak enak tuh, gua ada kwitansi sama dia, ada utang. Begitu, analoginya begitu. Padahal namanya presiden, dia lembaga publik, dia bekerja dengan ukuran-ukuran yang jelas, harusnya dia melihat apa yang tersisa dari SBY, dia teruskan. Lucu, giliran bangun infrastruktur, ngambil MP3EI-nya SBY. Itu kan dirubah jadi RPJMN namanya, tapi isinya sama. Bangun-bangun infrastruktur ini kan pakai perencanaan zaman SBY. Tapi giliran menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, pelanggaran hukum, dia narik garis batas setinggi-tingginya, setebal-tebalnya, setebal beton-beton infrastruktur, jembatan-jembatan yang dibangun. Jadi double standar menurut saya. Itu Kakak Rahma. Ya, baik. Saya ini yang ke Kak Rocky juga ini mungkin terakhir juga deh. Jadi apakah jika masih tadi itu mengharapkan intervensi, orang mengatakan jika presiden yang diarahkan lagi ke presiden, ini semacam intervensi dong Kak Rocky ke ranah hukum. Dari awal mestinya presiden intervensi, bukan pada hukumnya, tapi pada penegakan hukumnya. Kan itu kan, bukan pada kasus ini, tapi kasih frame tentang human rights. Tapi presiden kan mesti tunggu pengetahuan disampaikan oleh orang lain kan. Siapa yang mesti kasih pengetahuan tentang human rights pada presiden? Ya orang di sekitarnya yang belajar human rights, yang adalah alumni LBH, alumni macam-macam LSM di zaman Soeharto. Kan semua mereka ada di situ, ada di KSP. Berapa orang di KSP yang pernah kursus hak asasi manusia, yang pernah menulis tesis tentang hak asasi manusia, yang pernah mengajar tentang hak asasi manusia. Demikian juga di istana. Juru bicara, staf ahli milenial segala macam itu. Semua paham tentang problem hak asasi manusia. Tapi nggak mau ngomong ke presiden. Jadi presiden dibikin dungu oleh mereka yang seharusnya tahu. Kenapa begitu? Karena mereka takut berhadapan dengan penguasa-penguasa istana sekarang. Kalau rapat misalnya kabinet untuk bicarain soal, saya coba bikin bayangan. Tadi pagi mungkin sekali saya bikin asumsinya, Pak Muldoko kumpulin satu staf KSP untuk bicara soal novel sehingga satu suara untuk keluar ke publik nanti itu. Bayangkan misalnya Muldoko pimpin rapat, terus 3-4 orang, mau orang LIPI, bekas LBH, bekas LSM di situ, diminta kasih pendapat. Mereka pasti akan nunggu aura Pak Muldoko itu apa, headline-nya apa, lalu mereka berupaya untuk beri informasi dalam kaitan. Bukan mereka kasih pendapat yang berbeda. Bahwa Pak Muldoko kita mesti beritahu bahwa memang ada pelanggaran HAM di situ.
Dia kan diam kan pasti. Karena takut menatap mata Pak Muldoko. Padahal mata Pak Muldoko sehat, tidak disiram air keras. Pak Muldoko masih bisa lihat wajah LSM di situ. LSM-nya yang takut menatap wajah jenderal, itu problemnya. Tapi Kan pengecut kan mereka. Mereka itu kita kirim ke sana untuk memperbaiki human rights, dia cari suaka di situ. jadi suaka. Iya, ini tokoh-tokoh HAM di istana itu kan pencari suaka sebetulnya. Atau pencari jabatan. Menjelundup Suaka di dalam situ bentuk menjadi jabatan. komisaris, jadi dirjen, segala macam. Soalnya begitu, Rahma. Tapi Kak Haris, apakah Kak Haris melihat bahwa kasus Novel Baswedan ini apa ya, kepanjangan dari kasus cicak buaya itu? Iya. Ini bagian dari ada variabel yang cukup keras, cukup tebal dalam soal konteks cicak dan buaya itu, cicak versus buaya itu. Tetapi udah mengalami sejumlah kerumitan-kerumitan baru. Tapi sekarang udah bukan cicak versus buaya, gitu. Karena buayanya udah masuk ke kandang cicak kan. Karena KPK-nya sudah jadi kantor Polres kan, dia polisi semua sekarang, hampir semuanya polisi. Jadi sudah masuk ke tahap itu, dan makanya, tetapi ini yang menarik, itulah menariknya kebenaran. Ketika dia dulu direpresentasikan oleh KPK, dan KPK rumahnya dan posisinya diambil oleh si buaya, konteks tadi bahasa cicak dan buaya itu. Lalu kemudian fakta itu diambil keluar atau dia hidup, apinya menjadi jadi di tempatnya masyarakat dalam bentuk solidaritas, dan makin hari makin kencang. Dan situasi ini plus ditambah lagi kok makin jadi-jadi, pertarungan ini didramatisir gitu ya, didramatisasi dengan cara-cara yang menurut saya bukan berkualitas, tetapi malah lucu-lucuan lah. Orang disiram matanya, dituntut 1 tahun. Dan polisi sebagai kuasa hukumnya si terdakwa malah minta dibebaskan. Gitu. Baik, saya habis pikir ini. saya ke Kak Rocky, saya mencoba untuk sedikit masih optimis begitu, masih ada harapan begitu ya. Okay. Saya mencoba, apakah kita bisa berharap juga dari DPR misalnya? Berharap dari mana? DPR. DPR tuh nggak ada pikiran dalam soal begini, karena nggak ada kwitansi lagi. Kalau sebelumnya mungkin ada kwitansi, bisa di atas nama, ini nggak ada itu. Jadi udah nggak perlu berharap pada DPR, karena dia mau dibawa ke DPR juga, terus nanti apa yang mau diucapkan oleh DPR masih bilang ya kami prihatin, tapi nggak bikin hak angket, hak apa kayak. Ya apa itu bisa tuh dibikin komisi 20, jangan komisi-komisi yang ada sekarang itu. Jadi komisi 20 urusan air keras begitu kan. Jadi begitu sebetulnya. Kalau mau dibilang berharap ke DPR, ya coba DPR keluarkan inisiatif undang-undang tentang penggunaan air keras itu. Atau enggak menginvestigasi begitulah. Mungkin Kak Haris menambahkan. Kalau yang tadi pagi saya ngobrol sama Masinton katanya mau nanti kalau ada kesempatan dengan Jaksa Agung, mau nanya kenapa jaksanya untuk tahun dan gaya hidupnya soal punya tas LV dan lain-lain. Kan nggak penting. Urusan soal jaksanya nuntut 1 tahun, punya kehidupan yang hedon, itu serahkan saja kepada jaksa muda pengawas di kantor Kejaksaan Agung. Intinya kan kasus novel ini yang harus diungkap. Kita jangan jadi fokus ngurusin si jaksa yang pipinya sangat cabi itu, terus foto Jangan senang fisik dong. Maksud saya nggak bisa fokus. Gitu. Mudah-mudahan itu fokusnya si Masinton doang ya. Komisi 3 kan ada banyak. Tapi saya mau bilang bahwa udah telat DPR udah telat. Dalam situasi ini DPR harusnya memeriksa presiden
Presiden lu ngapain aja selama ini? Kok bisa kasus sebesar ini diuyak-uyak oleh jaksa yang bukan cuman nggak bertanggung jawab, tapi nggak ada intelektualitas dalam pekerjaannya, nggak profesional. Orang dibutain, tetapi dituntut 1 tahun. Mestinya DPR itu nanya presiden kayak begitu. Kenapa kasus prioritas ini bisa diserahkan kepada jaksa yang kualitas dan modelnya kayak begitu? Ini negara ini apa? Terus kasus yang sepenting apa yang harus dapat perhatian presiden? Nah, mestinya DPR begitu. Cuma kan DPR ini kan ya satu lipetan sama istana dalam soal Satu lipetan. Istilahnya keren. Satu lipetan. Saling melipat. Ngelipatnya bareng-bareng ya kan gitu. Nah, Omnibus Law juga justru mereka saling bunyi ini mereka nyiapin satu kulit keringnya presiden yang nabung-nabung. Jadi nggak ada harapan. Ini bukan soal political formality lagi. Ini sudah soal rasa atau soal trust. Ini yang menurut saya krisis kita ada di situ. Baik, baik. Ya baik. Tentunya kita meskipun tidak ada harapan masih berharap lah ya pastinya. Karena kita masih berharap pada publik. Mungkin masih bisa berharap dari publik saya kira ya. Karena ya pastinya semua ini tidak akan bisa membungkam begitu ya. Kasus ini tidak bisa akan membungkam rasa keadilan publik yang pastinya tercederai ya dengan tontonan pengadilan yang dianggap rekayasa ini. Apalagi mungkin orang pasti akan akan protes begitu jika menganggap aduh jangan-jangan kita disuruh bayar pajak segala macam ternyata untuk biayain pengadilan rekayasa dan buzzer-buzzer jangan-jangan kan gitu kan. Nah, ini tentunya hanya kepada publik ini tampaknya. Mungkin sekaligus closing statement Rocky Gerung. Hanya kepada publik kita bisa berharap. Tidak, publik juga nggak berharap ini selesai. Karena publik menganggap ini bagian dari penyelesaian menyeluruh kepemimpinan presiden yang sangat mungkin tidak perlu menunggu 2024. Itu udah terbentuk di publik. Oh ini oke, publik berterima kasih. Karena akhirnya jalan pikiran publik dibuktikan melalui tuntutan kacau itu. Jadi publik menganggap, ini kasus novel ini melalui tuntutan dungu dari kejaksaan itu justru air keras yang membutakan presiden sehingga presiden kelabakan untuk cari jalan lagi. Dia sendiri sekarang buta ditutupi oleh putusan jaksa. Itulah air keras buat presiden sebetulnya. Nah, presiden yang kehilangan arah itu nggak bisa menyelesaikan tujuannya nanti kan. Jadi mungkin betul dia tertati-tati untuk cari pijakan ke 2024 ternyata nggak nyampe 2024 gitu. Karena matanya nggak bisa melihat lagi. Anda juga merasa seperti itu nih Kak Haris Ini bahwa hati nurani rakyat. Iya, bahwa harus berterima kasih juga dengan tuntutan 1 tahun ini karena setidak-tidaknya bisa membuka mata publik ya tentang berbagai kedunguan lah kalau istilah Kak Rocky. Sebetulnya gini, saya cuma singkat aja mau bilang, masyarakat tambah keras, mengeras hatinya sekarang untuk ini kita nggak bisa ngandelin negara. Jadi memang mungkin dibalik semua kebisingan masyarakat ini ya dalam rangka membela novel, masyarakat mau bilang minta maaf sama novel, biarlah pengadilan itu ada di hati dan pikiran kita hari ini. Yes. Itu yang kira-kira diucapkan sama masyarakat tanpa kata-kata, ucapan tanpa kata-kata dari masyarakat. Dan itu makin hari makin keras. Karena itu sangat terkoneksi dengan apa yang mereka rasakan. Nah, dari situasi itu kita masih akan melihat sampai ke putusan. Dugaan saya, putusan hakim sekarang bebannya ada di hakim. Pasti hakim sebisa mungkin ditekan untuk memberikan hukuman yang berat. Disitulah cuma ada pot kecil yang untuk tumbuhkan pohon menunjukkan bahwa negara itu ingin memberikan keadilan buat novel. Ini dari semua rekayasa ini sekarang bebannya diarahkan ke hakim. Pasti hakim itu sekarang dibidik
oleh sejumlah kepentingan. Salah satu kepentingannya adalah bagaimana memastikan ada hukuman yang berat di situ. Dan nanti soal argumentasi itu mungkin ya kita lihat biasalah goreng martabak kiri kanan dan lain-lain. Tapi yang terakhir lagi, tambah lagi Kak Haris, bolak-balik mengatakan publik masyarakat, padahal sebenarnya tidak semua publik atau semua masyarakat loh membela novel ini. Bahkan dulu ada yang menuduh rekayasa itu lukanya novel begitu kan. Bahkan ada juga nih yang masih mungkin-mungkin novel juga melanggar HAM kok, itu gimana kasus sarang burung waletnya. Nah ini masih banyak juga loh itu kubu yang seperti itu nih Kak Haris. Saya mulai dari yang terakhir, sarang burung walet saya juga dulu investigasi. Saya yang dampingin di masa-masa ketika itu diungkap. Novel datang belakangan. Kan kasus sarang burung walet itu, novel dituduh melakukan yang diramein di buzzer, melakukan penyiksaan. Penyiksaan itu terjadi di pinggir pantai di kota Bengkulu. Dan novel waktu itu posisinya baru jadi pejabat di kantor Polresta. Nah, novel ikut rame-rame tapi datang belakangan. Maksudnya apa? Sudah terjadi penyiksaan terhadap orang yang dituduh mencuri sarang burung walet. Itu. Tetapi setelah penyiksaan itu mereka dibawa ke kantor polisi dan itu ada di bawah tugasnya si novel. Dan novel yang ngurus. Jadi novel baru dipindahin ke situ, dia ngurusin tahanan-tahanan yang disiksa oleh polisi-polisi yang melakukan proses itu ketika dia belum ditugaskan di situ. Nah sekarang dibalik dalilnya, seolah-olah novel yang melakukan penyiksaan. Di peristiwa yang mana? Dari semua perdebatan para buzzer itu, nggak ada yang mendebat soal peristiwa. Nah itu istilahnya kalau dalam pelanggaran HAM disebutnya killing field. Pantai itu memang pantai yang gelap di Bengkulu waktu itu sering dijadikan tempat pemerasan, tempat penyiksaan oleh polisi dan lain-lain. Nah, nggak ada yang bisa ngegambarin soal peristiwa tersebut. Nah, saya dulu ngurusin. Jadi itu fitnah. Dan itu memang kita nggak usah kaget, memang kerjanya buzzer kan ngefitnah. Kira begitu. Tapi saya ke Kak Rocky lagi nih, masih nambah lagi sedikit lagi. Saya nggak mau mengeneralisir bahwa semua yang berpendapat seperti itu adalah buzzer begitu. Bahwa masih banyak juga yang publik, jadi tidak semua publik begitu loh mendukung novel ini. Ada juga yang masih meyakini bahwa ya meskipun inilah ya memang agak ini juga buzzer juga sih yang mengatakan itu rekayasa, ini apa lukanya, atau yang mengatakan ini walet tadi itu mengangkat kasus lamanya novel. Banyak juga loh publik yang masih berpendapat seperti itu. Ya, itu kayak gerimis, itu kan percikan-percikan gerimis, tiba-tiba hujan deras. Ya udah, itu gerimisnya juga hilang gitu, disapu sama hujan deras. Jadi pikiran-pikiran itu ya wajar kalau ada otak nggak segitulah dia. Nanti soal Taliban juga udah hilang itu kan novel ini ada Taliban. Kalau Taliban berarti boleh dibutain matanya. Kan itu begitu-begituan kan. Jadi tuker tambah isu itu akhirnya berhenti setelah publik mengetahui bahwa skenario politik sedang bekerja pada kasus novel. Udah, orang bisa bantah itu bukan, bantah aja. Tadi Haris betul mengatakan bahwa apa yang udah dirasakan di hati nggak bisa dibongkar lagi dengan public relation istana itu. Udah menetap itu bahasanya. Jadi udah disimpulkan di hati. Juru bicara nggak bisa bongkar hati publik itu. Itu rahasia dari perubahan politik begitu. Begitu dia mengeras di hati, maka cuman momentum yang pasti akan tiba untuk menghasilkan perubahan, karena hati itu nggak bisa dicegah gitu. Sama seperti orang jatuh cinta itu, mau dipakai palang pintu sebesar apapun ya dia lompati aja. Jadi begitu kira-kira. Jauh banget sih contohnya jatuh cinta. Ya kan energinya sama itu, energi keadilan itu sama dengan energi cinta, sama-sama berupaya untuk membersihkan kebenaran itu. Oke. Baik, terima kasih nih Kak Rocky, luar biasa Kak Haris juga terima kasih ya. Dan tentunya kita semua berharap begitu ya agar kasus novel ini dengan tuntutannya yang 1 tahun itu justru menjadi momentum ya, yang tentunya tidak akan menghentikan ya perjuangan publik ya untuk mencari terus keadilan ya. Saya Rahma Sarita, ikuti terus YouTube channel Realita TV di program Sarinya Berita Sarita. Subscribe, komen, sampai jumpa.